Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto di sesi sharing terkait ilmu-ilmu pemberdayaan diri dan olah pikir atau main teknologi seperti hipnosis, hipnoterapi, neuro-linguistic programming, coaching, dan psikologi. Nah, kali ini saya ingin berbagi terkait dengan logoterapi. Tapi saya mau disclaimer dulu, di presentasi kali ini memang agak wordy, maksudnya terlalu banyak kata-kata gitu ya, nggak poin-poin saja. Tapi memang ada alasannya buat rekan-rekan yang memang tipe belajarnya audio ya bisa mendengarkan saja. Buat teman-teman yang memang visual ya bisa membacanya, memang saya sengaja gitu. Jadi ya kali ini kita akan bahas tentang logoterapi, yaitu sebuah pendekatan untuk meraih hidup bermakna ini ya, yang dibuat oleh Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning gitu ya. Ya simak baik-baik saja. Anda juga bisa mendengarkan dengan santai. Saya juga akan menjelaskan dengan santai gitu ya. Oke, kita masuk dulu nih, apa sih logoterapi? Kita masuk sejarahnya dulu nih. Jadi logoterapi itu diperkenalkan oleh Viktor Frankl, yaitu seorang psikolog atau neurolog dulu ya, tahun 1905 sampai 1997 dari Austria. Dia juga guru besar gitu ya, pernah meraih beberapa. Nah, dia adalah pendiri mazhab ketiga psikoterapi dari Wina setelah Freud psikoanalisis, lalu Adler psikologi individu, dan yang ketiga ya ini logoterapi gitu ya. Jadi dikisahkan bahwa Viktor Frankl ini menurut Bastaman gitu ya, dia pernah jadi tawanan dari Nazi. Dia pernah tinggal di kamp konsentrasi Nazi gitu ya, dan orang tuanya, saudara laki-lakinya semuanya mati, termasuk istrinya. Jadi mengerikan lah intinya. Dulu waktu Hitler berkuasa itu ya, orang-orang Yahudi gitu ya kan dari beberapa negara di Eropa tuh dikumpulkan karena ingin dimusnahkan oleh Hitler gitu ya. Karena menurut Hitler orang-orang Yahudi ini cukup cerdas gitu, karena juga kata Hitler penyebab kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama itu karena ada banyak orang Yahudi. Makanya dia membantai lah, memusnahkan kaum Yahudi. Peristiwanya disebut peristiwa dan Holocaust. Jadi kata Frankl, ketika dia berada di tawanan itu, beberapa tahanan yang bertahan ya adalah mereka yang tetap melakukan aktivitas gitu kan, lalu punya harapan. Nah, jadi mereka juga mengembangkan penderitaan mereka gitu. Frankl tuh banyak belajar tentang makna hidup di camp konsentrasi ini gitu. Jadi ya sampai nanti akhirnya dia bikin buku. Ada banyak kisahnya Kak. Jadi menarik sekali gitu ya. Nah, ada sih kajian atau batasan umum logoterapi. Jadi logoterapi merupakan sebuah aliran psikologi atau psikiatri modern yang menjadikan makna hidup sebagai tema sentralnya. Dikelompokkan ke dalam aliran eksistensial dan humanistik. Jadi kalau logos itu berarti makna gitu ya, atau juga spiritual, ada juga mengatakan Tuhan. Nah, terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Jadi secara umum logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Jadi serta beranggapan bahwa makna hidup, the meaning of life, dan hasrat untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama guna meraih taraf kehidupan bermakna, the meaningful life, yang didambakan oleh banyak orang dalam bukunya Bastaman. Tujuannya apa sih logoterapi? Tadi membantu pasien atau klien menemukan makna hidup. Kata Frankl menyatakan bahwa spirituality atau kerenan adalah dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama, bahkan ajaran logoterapi bersifat sekuler. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang adalah merupakan motivator utama tersebut. Jadi tadi kita kembali ke generasi ketiga Wina. Dulu kata Freud, kita kembali ke sini, kata Freud bahwa orang itu hidup untuk mencari kesenangan gitu ya. Tapi kata Adler, orang itu hidup untuk mencari kekuasaan. Sementara kata Frankl ini, orang itu hidup untuk agar hidupnya menjadi bermakna. Menarik ya. Jadi ya tadi ingin menjadikan hidupnya bermakna. Nah, ada teori yang mendasari logoterapi, saya nggak akan baca. Jadi ada aliran eksistensialisme nih, ada
banyak tokoh-tokohnya ya tentang eksistensialisme, tentang bagaimana manusia eksis dalam waktu, seseorang berusaha eksis, dan kecemasan, bahwa kecemasan, ketakutan juga adalah bagian dari orang menjalani kehidupan. Nah, ada Soren Kierkegaard, ada Nietzsche, ada banyak, ada Sartre. Ini tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya logoterapi ini ya, eksisten. Jadi orang pengen eksis ya berarti hidupnya ingin bermakna. Nah, pemikiran kedua adalah dari Stoicism. Seperti kita ketahui ya, Stoicism itu sekarang lagi in banget gitu, tentang bagaimana seseorang berpikir gitu, tentang tenang, sabar, dan tabah. Dan itu ditemukan oleh Frankl di korban-korban atau tawanan perang Nazi. Jadi ketika mereka tabah, sabar, mereka justru lebih bertahan hidup dibandingkan mereka yang merasa hidupnya menderita, lalu nggak punya harapan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah landasan adalah pengalaman dari Frankl. Jadi ketika dia di camp Auschwitz dan Dachau ini, ya tadi dia melestarikan atau menjadi manusia yang berharga menanti masa depan. Dia yakin bahwa ada masa akhir. Nah, buku yang wajib ya dibaca buat teman-teman, terutama teman-teman di dunia people helper, entah itu hipnoterapi, psikiatri. Tadi Man's Search for Meaning ini sudah ada versi bahasa Indonesianya. Saya pun kalau ketemu klien yang memang merasa hilang makna hidup, ya saya arahkan untuk baca buku ini. Menarik. Jadi itu buku bukan teori tapi buku cerita. Nah, kesehatan mental menurut logoterapi ya tadi tentang tujuan akhir kehidupan seseorang, faith, keimanan, ada rohani. Jadi ini dia kesehatan mental, bagaimana melibatkan keyakinan, agama, dan spiritual. Jadi karena kita punya dimensi spiritual, ya tadi berpengaruh bagaimana orang mentalnya sehat ya. Itu lalu selanjutnya adalah konsep dasar logoterapi ya. Di sini saya percepat gitu kan. Jadi kata logoterapi, manusia adalah makhluk bebas dan berusaha untuk memenuhi kehidupannya, ingin bermakna. Jadi karena makna adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, gitu kan. Menurut Frankl dalam Kuswara, makna adalah objektif dan berada di luar manusia. Makna bukanlah sesuatu yang merupakan hasil pemikiran idealistik dan hasrat-hasrat dalam naluri dalam diri manusia. Makna, ini ngomongin banyak soal makna gitu, adalah makna ada pada setiap situasi hidup gitu ya. Kebebasan berkehendak tapi tidak bisa terlepas dari tanggung jawab gitu ya. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa yang terjadi. Jadi ini kalau misalkan mau dihubungkan dengan konsep saat ini gitu ya, tentang bagaimana pilihan bagaimana memandang hidup. Ada framing, ada frame, ada reframing. Jadi bagaimana ada meta meaning gitu ya. Ini berhubungan sekali gitu. Jadi bagaimana orang mencari sebuah makna yang memberdayakan dirinya. Ada ultimate meaning karena makna sesungguhnya yang menciptakan manusia. Dengan kita membuat makna yang positif, otomatis hidup kita juga lebih hidup gitu ya. Tapi memang ada keterbatasan manusia lah, makanya konsep ultimate meaning, apa tuh kebebasan yang hanya Tuhan yang tahu gitu, yang bisa didapatkan nanti di akhir gitu ya. Jadi ya konsep dasar logoterapi ya tentang bagaimana siap kita gitu kan menjadi bermakna, entah buat diri sendiri atau buat orang lain. Nah, lalu landasan dari filosofi logoterapi gitu ya, bahwa punya 3 pilar gitu ya, kebebasan berkeinginan, oke. The freedom of will, kita ingin memiliki sesuatu gitu kan, ingin kebebasan dan segala macamnya gitu ya. Ini pilar dari logoterapi. Lalu ada keinginan akan makna, the will to meaning. Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan motivator utama hidupnya. Lagi-lagi logoterapi banyak ngomongin soal ya makna gitu ya kan. Jadi saya nggak baca banyak. Itu tadi yang ketiga adalah makna hidup. Yang dimaksud dengan makna oleh logoterapi adalah makna yang terkandung dan tersembunyi dalam setiap situasi yang dihadapi seseorang sepanjang hidup mereka. Jadi bagaimana kita setiap hari mencari makna kan? Ya, sayangnya kadang-kadang kita kesulitan membuat makna ya, jadi efeknya ke pikiran kita gitu ya.
Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup gitu ya. Jadi logoterapi sebagai filsafat manusia, dalam beberapa hal banyak kesamaan dan kesejalan dengan pandangan filsafat lain. Pandangan logoterapi terhadap manusia ada sebagai berikut. Tadi manusia adalah kesatuan utuh, ada ragawi, ada jiwa, spiritual, sama bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Dia banyak banget. Jadi utuh manusia itu, karena memang hanya manusia makhluk yang bisa berpikir gitu ya. Sebagai padanan dari spirituality. Dia angkat seperti itu. Jadi dengan adanya dimensi pneumatik, manusia mampu melakukan self detachment atau mengambil jarak dengan dirinya sendiri gitu kan, bahwa dia bisa melihat dirinya sendiri. Ya kita bisa bilang disosiasi. Manusia adalah makhluk yang terbuka terhadap dunia luar serta senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia dalam lingkungan sosial budaya serta mampu mengolah lingkungan fisik dan sosialnya. Itu ya, ini faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup gitu ya. Menarik nih. Nah, ini saya suka gitu ya. Tadi kan sudah ada 3 pilar ya tentang bagaimana orang mencari hidup ingin menjadi bermakna gitu. Tapi ada lagi nih 3 nilai berikut yang menjadi sumber makna hidup gitu ya. Kata Frankl gitu dalam bukunya Bastaman juga. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau rekan-rekan pendengar penikmat blog saya atau vlog saya ini atau presentasi saya, memang saya ingin menjadi bermakna dengan apa yang saya jelaskan. Jadi ketika orang-orang di kamp konsentrasi Nazi itu tetap hidup karena tadi mereka tetap kreatif, mereka tetap memfungsikan otaknya gitu kan. Jadi ini bagaimana kita punya daya cipta. Yang kedua adalah untuk menjadi bermakna adalah tadi menghayati setiap peran. Ada nilai penghayatan gitu, bagaimana kita peran sebagai terapi, sebagai trainer, sebagai ayah. Nah sama ketika di kamp konsentrasi Nazi, mereka yang tetap bertahan hidup adalah mereka yang menghayati peran-peran mereka ya, bekerja dan segala macamnya. Nah yang bertiga ini adalah nilai bersikap. Jadi kata guru saya gitu ya, Pak Hade Bastaman, ada action positif, ada thinking positif. Nah di logoterapi ini lebih disarankan tentang positive action gitu, berperilaku yang positif, bukan cuma thinking gitu ya. Nah ini kan sejalan nih dengan bagaimana kita merubah sudut pandang, merubah cara pandang. Nah 3 hal ini adalah bagaimana kita bisa menjadi bermakna atau cara-cara untuk menjalani hidup dengan bermakna. Nah yang ketiga adalah yang ditambahkan oleh Pak Hade Bastaman, yaitu penghargaan terhadap hopeful values gitu, harapan. Jadi kita tetap harus punya harapan. Seperti kata pepatah, orang bisa bertahan hidup gitu kan, tanpa ada air dan makan gitu dalam beberapa hari gitu. Tapi orang kalau nggak punya harapan ya dia dekat dengan kematian. Nah 3 dan 4 pilar ini, dan tadi 4 pilar bagaimana kita menjadi manusia yang punya makna gitu ya. Oke, ini lalu kita kesini lagi. Nah ini dia nih. Ini ketika saya menyempatkan diri berfoto dengan Pak Hade Bastaman di buku ini sangat langka sekali. Beliau memang penggiat logoterapi gitu ya. Nah, buku ini saya dapatkan di sebuah buku bekas ya di Pasar Senen dan harganya lumayan gitu ya. Memang buku langka gitu. Nah ini ketika saya ikut workshop, jadi karakteristik makna hidup gitu kan, ya tadi personal, setiap orang gak akan sama makna hidupnya, bahkan satu keluarga pun gak akan sama gitu ya. Makna itu bisa banyak ya. Kalau teman-teman pencinta kajian-kajian Jung, makna bisa di tema-tema cerita, dongeng, archetype, banyak sekali gitu kan. Lalu spesifik dan nyata, artinya bukan khayal gitu ya. Lalu makna hidup memberikan pedoman dan arah pada kegiatan yang ingin dilakukan gitu ya. Makna hidup diakui sebagai sesuatu yang sangat mutlak, sempurna dan paripurna. Tadi the ultimate meaning itu gitu kan. Jadi seseorang yang tidak menemukan makna akan mengalami sindroma ketidakbermaknaan atau syndrome of meaninglessness. Jadi nggak bermakna. Dan zaman sekarang ketika sosial media sudah muncul, banyak sekali nih orang yang merasa hidupnya nggak bermakna gitu kan. Atau kata Frankl namanya existential vacuum gitu kan. Dan neurosis neugenik, atau dia nggak bermakna sama sekali, nggak punya hasrat menjalani kehidupan. Nah gejala yang ditimbulkan dari kevakuman eksistensial antara adalah hampa, sepi, bosan, nggak ada inisiatif,
dan kekosongan dalam hidup. Jadi kan, dan kata Frankl, fenomena ini mungkin akan ditemui di masyarakat modern gitu kan, di mana nilai-nilai religius, moralitas sudah ditinggalkan. Oleh karena itu logoterapi memang nggak mengajak ke tema-tema spiritual ketuhanan, tapi tentang bagaimana seseorang itu menyadari bahwa dia punya sesuatu di balik penciptaannya itu ya. Nah, dari bukunya PhD Bastaman gitu ya, tentang proses penemuan makna hidup gitu ya. Jadi ada skemanya gitu kan, menjabarkan proses penemuan makna hidup ke dalam sebuah skema. Ya, tadi ada pengalaman tragis gitu kan. Lalu dia merasa gak bermakna, lalu perlahan-lahan ketika sudah menyadari sebuah situasi, dia menemukan makna dan tujuan hidup gitu ya. Lalu makna dan tujuan hidup tuh mirip-mirip gitu ya. Jadi tujuan itu ingin jadi apa, makna ingin dilihat seperti apa. Lalu keterikatan diri, kegiatan positif terarah dalam pemenuhan makna hidup, fulfillness lah. Ya misalkan teman-teman yang sekarang berada dalam dunia people helper kan ingin bermakna ya, di luar dari kebutuhan finansialnya. Lalu ada pengubahan sikap dan merasa bermakna dan kebahagiaan. Jadi kata Frankl, ya kebahagiaan itu ya dicari gitu kan, karena nggak datang, diusahakan lah bahasanya seperti itu. Nah tadi ini sudah disampaikan tentang konsep neurosis noogenic gitu ya, merupakan sebuah simptomologi yang berakar kevakuman eksistensial. Frankl menerangkan bahwa neurosis ini terjadi apabila kevakuman eksistensialis disertai dengan simptom-simptom klinis. Di sini permasalahan patologis disebut berakar pada dimensi spiritual dan neurologis yang berbeda dengan neurosis somatogenik ya. Ini intinya adalah kondisi di mana orang mengalami kehampaan hidup, ya depresi, hyperseksualitas, alkoholisme yang muncul, narkoba dan segala macamnya ya. Kalau kita menghubungkan dalam tema-tema sekarang ya fight, flight gitu ya, kabur dari situasi dan masalah tadi karena merasa hidupnya nggak bermakna. Dan kalau banyak kasus bunuh diri dan segala macamnya tadi ketika seseorang sudah merasa hidupnya nggak bermakna. Nah pendekatan logoterapi ini tuh mengarahkan seorang untuk mencari pemaknaan hidup gitu ya. Nah lalu di sini apa sih metodenya, tujuannya tadi bagaimana orang, tujuan logoterapi ya, bagaimana orang menemukan makna dari penderitaan yang sedang dilaluinya. Jadi kan kalau kita mau hubungkan sama aliran ajaran Islam gitu ya kan, ketika ada kesulitan di situ juga ada kemudahan gitu. Artinya ada sebuah makna lain yang belum kita temukan gitu kan. Jadi tujuan utama logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi dengan menyadari dan merealisasikan bahwa kita punya potensi dan sumber daya spiritual yang dimiliki setiap orang. Jadi ya kita punya potensi itu mungkin belum ketemu gitu. Makanya ada konsep logoterapi ini. Tadi ada 3 nih, memahami potensi dan sumber daya gitu ya. Menyadari bahwa sumber-sumber potensi itu sering ditekan atau kita sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah memanfaatkan daya-daya tersebut. Ya nggak harus sendiri kan, bisa oleh orang lain. Nah jadi kalau misalkan dalam sesi konseling itu ya tadi konseling menyimak gitu. Jadi konselor bisa mengeksplorasi pemaknaan yang sedang dibuat atau telah dibuat, lalu menggeser paradigma berpikirnya gitu kan, lalu melihat kerumitan berpikir sendiri, akhirnya menyadari gitu kan. Jadi kata pandangan eksistensialis tugas utama konselor adalah mengeksplorasi persoalan yang berkaitan dengan ketidakberdayaan, keputusasaan, ketidakbermaknaan atau kekosongan eksistensial. Tadi kalau di NLP itu nggak bermakna, tidak bernilai. Ya konseling fungsinya tadi menggeser paradigma itu agar dia bisa menemukan makna hidup dengan tadi 3 pilar: melakukan aktivitas kreatif, punya harapan, sikap dan mental positif gitu ya. Plus tadi kreatif, sikap mental itu kan, dan menghayati peran gitu ya, dan menghayati peran apapun itu gitu, dan punya harapan. Makanya konsep pohon impian itu bagus sekali. Nah ini intervensinya ya banyak gitu ya. Jadi
intervensi klinis dalam logoterapi adalah untuk gangguan-gangguan neurosis somatogenik, neurosis psikogenik, dan neurosis neugenik. Jadi neurosis ini adalah gangguan kejiwaan lah bahasanya gitu kan. Ada banyak pendekatan. Jadi ternyata logoterapi saat itu juga bisa mengatasi tema-tema fobia, kecemasan, gangguan obsesif kompulsif, dan tema-tema lainnya gitu. Karena saat itu ya logoterapi ini yang mengajak seorang untuk menemukan makna hidup lalu keluar dari paradigma lama berpikirnya tadi dibilang dengan psikologi ringan dibandingkan dengan psikoanalisis atau pendekatannya Jung analitis gitu ya. Jadi ya logoterapi tentang bagaimana orang mau merubah makna gitu ya. Nah ini ada tahapan-tahapannya gitu ya. Ini kalau tahapan-tahapan konseling gitu ya, memang seseorang perlu menguasai skill-skill konseling gitu, karena banyak sekali di sini tema-tema menyimak, ada tema-tema talking cure, katarsis ya. Memang dasarnya karena Viktor Frankl dasarnya adalah seorang psikoanalisis gitu ya. Tapi mungkin dia berpikir bahwa terlalu lama ya kalau kita mengeksplorasi masa lalu seorang, ya lebih baik kita cari makna dan merubah makna. Jadi ada 4 tahap utama dalam proses logoterapi gitu ya menurut Tommy. Ya, tadi mengambil jarak terhadap gejala. Jadi misalkan ada orang fobia, dia minta lihat fobianya. Kalau di NLP itu submodality, bioskop. Jadi dia melihat dirinya sendiri dari jarak yang berbeda gitu. Lalu memodifikasi perilaku, acting as if, ini bagus kan, ini pancacara kalau nggak salah ya. Lalu mengurangi gejala-gejalanya. Sebenarnya bisa ditambahkan dengan pendekatan saat ini ya, misalkan visualisasi, editing submodality, use pattern, tadi pengurangan gejala gitu kan. Lalu menemukan makna dan situasinya. Lalu berorientasi kepada makna yang memberdayakan itu ya, tahap keempatnya. Nah konsep yang sering digunakan adalah Socratic dialogue gitu ya. Sebenarnya ini mirip-mirip tentang tema-tema coaching gitu kan. Jadi membicarakan tentang makna hidup ya, bisa dengan fantasi, mimpi. Tapi ya menciptakan makna ya si klien sendiri gitu. Bahkan ada seorang guru mengatakan bahwa psikoanalisis juga tentang bagaimana mencari makna. Kalau sekarang Bapak dan Ibu belajar tentang NLP misalkan, itu kan tentang kognisi, tentang berpikir, tentang merubah cara pandang, menyadari potensi. Ya sudah ada logoterapi gitu ya. Oke, tadi itu tahapan-tahapannya. Lalu ini tekniknya nih, ini tekniknya saya nggak akan jelasin semua gitu ya. Bisa dicari gitu ya, ini juga bisa dibaca kalau mau gitu kan. Jadi sebenarnya adalah bagaimana mengatasi masalah di 3 dimensi, fisik dan psikis dan spirit gitu ya. Jadi karena Frankl tahu manusia itu punya respon fight, fear, and freeze gitu ya kan. Jadi tema-temanya ada yang menghadapi masalah. Contohnya nih teknik pertama adalah paradoxical intention gitu kan. Jadi tadi dia mengambil jarak dengan dirinya sendiri gitu kan. Makanya di konsep humor terapi ya, menertawakan keseriusannya, menertawakan kesalahan-kesalahannya. Jadi menyadari bahwa manusia juga punya kesalahan. Dengan minimal dia bisa menertawakan gitu ya, namanya paradoxical intention di sini. Dengan dia bisa menertawakan kesalahannya, dia bisa tadi keluar tuh dari zona berpikir yang tidak memberdayakannya. Ini namanya paradoxical intention. Jadi humor lah, mengambil jarak gitu ya. Kalau di NLP ya bisa disosiasi gitu ya. Jadi melihat dirinya dari sisi sudut yang berbeda. Ada juga namanya reframing, transformation, dan segala macamnya. Itu yang pertama adalah paradoxical intention. Ada bisa cari gitu ya, tentang bagaimana mengambil jarak dengan diri sendiri agar tidak terikat dengan sebuah pemikiran. Jangan-jangan sebuah pemikiran, sebuah keyakinan, sebuah nilai itu ditanam oleh kita sendiri. Makanya konsep paradoxical intention adalah bagaimana kita mengambil jarak dengan diri kita sendiri dan mengambil sikap yang positif. Nah yang kedua adalah teknik namanya direflection. Wah ini kecil sekali ya, tidak apa-apa nih Bapak dan Ibu yang pembelajar yang memang ini kecil banget gitu ya, mohon dimaklumi gitu. Saya tidak mencoba untuk poin-poinnya. Ini juga nih kalau saya bisa dibaca, silakan dibaca. Ya, tadi tentang konsep transendensi diri, keluar dari cara berpikir yang biasa. Ini berhubungan banget nih sama tema-tema eksistensial gitu kan, dari Nietzsche gitu.
Jadi kita harus cari keluar bahwa hitam putih itu beriringan, jahat baik beriringan. Dengan kita bisa melihat itu tadi, kita mengalami transendensi diri. Makanya logoterapi ada yang mengatakan juga sebagai psikologi transpersonal, merubah gitu kan, merubah sikap gitu ya kan. Jadi berkomitmen lah untuk melakukan perubahan. Nah, di reflection. Yang ketiga adalah bimbingan rohani atau medical ministry. Jadi seseorang diminta untuk dekat sama Tuhannya, bergabung dengan lingkungan sosialnya. Itu yang ketiga nih, bimbingan rohani. Lalu, nah yang keempat adalah modification attitude. Itu tadi bertindak positif atau action positif, bukan cuma berpikir gitu ya. Jadi bagaimana tadi bisa dengan konseling, meningkatkan keterampilan coping, berbicara dengan seseorang, katarsis segala macamnya. Jadi membantu merubah sudut pandang, memodifikasi perilaku gitu ya. Ya seakan-akan everything is okay, itu boleh juga. Kalau dalam bukunya H.D. Basaman, acting as if gitu ya. Nah, ini adalah Socratic Dialogue. Ini sebuah keterampilan ya. Menyimak, lalu memberikan pertanyaan yang memberdayakan dengan tujuan merubah sudut pandang. Tapi sudut pandang yang diciptakan adalah sudut pandang dari si klien sendiri, bukan sudut pandang dari si terapis, atau bukan makna yang diberikan oleh terapis, karena setiap makna yang perlu menentukan adalah si klien sendiri gitu kan. Ini menarik nih Socratic Dialogue gitu ya. Jadi mendiscovery ya, mengobservasi, mengeksplorasi cara berpikir seseorang. Mirip-mirip dengan teori-teori psikoanalisis ya. Maksudnya bagaimana kita memberikan kesempatan orang untuk ngomong, lalu menceritakan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya, menceritakan cara berpikirnya, makna-maknanya, lalu diberikan pertanyaan, akhirnya tadi tergeserlah paradigma. Ya ada coaching di situ walaupun sesinya konseling. Oke, tadi itu tekniknya, silakan Bapak dan Ibu bisa eksplorasi gitu ya. Ini mah tambahan saja. Lalu ini menarik gitu ya, logoterapi di antara aliran psikologi lainnya gitu kan. Ya kalau psikoanalisis kan berhubungan dengan pikiran bawah sadar ya. Sekarang Bapak dan Ibu mungkin yang belajar tema-tema hipnosis ya, kita ngomongin ya dunia dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar yang nggak pernah tidur. Ya berarti kita akan ngomongin itu juga. Lalu ada aliran perilaku, behavioristik gitu ya. Teori-teori behavior, ya teori-teorinya respond and conditioning, positive reinforcement, itu berhubungan juga. Jadi ya menarik ya kalau misalkan udah logoterapi tentang makna, lalu ditambah dengan bagaimana mengeksplorasi pikiran bawah sadar, lalu dilatih perilakunya, tapi juga ada psikologi humanistik nih. Jadi orang dibiarkan menjadi dirinya sendiri. Jadi pendekatan sugesti itu bukan lagi cuma ditanam hal positif, bukan, tapi ada makna yang dibuat dulu gitu ya. Oke, ini dia logoterapi gitu ya. Berhubungan sekali gitu ya. Nah, kelebihannya apa sih gitu ya? Tentu dong ada kontraindikasi apapun bentuk terapinya gitu kan, pasti ada kelebihan kekurangan gitu kan. Jadi kalau kelebihannya adalah bagaimana individu menyadari maksud tujuan hidupnya gitu kan, lalu menemukan harapan-harapan dan berusaha memenuhinya, fulfillness. Jadi tidak kosong lagi, apapun bisa dilakukan. Ya kalau sudah lansia misalkan merawat tumbuhan dan segala macam, jadi memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan itu. Tapi juga ada beberapa lain yang tidak dapat menunjukkan makna hidupnya. Ya bosan, ketidakmampuan seseorang untuk memiliki minat apatis, tidak bermakna, gersang dan segala macam. Jadi meragukan dirinya sendiri. Tetapi dengan kita mengarahkan, misalkan memberikan tugas gitu ya, karena memang bagaimana membuat makna itu bukan hal yang mudah gitu, apalagi kalau tema-temanya kehilangan, tema sakit hati, tema patah hati, tema-tema trauma, tidak mudah gitu. Makanya logoterapi mengajarkan orang untuk merubah paradigma berpikirnya. Kalau mau digabung dengan metakognisi atau terapi metakognitif ya, kita bisa ajarkan mereka berpikir cara berpikir. Kenapa sih ada itu? Itu bisa juga. Memang kepiawaian seseorang dalam hal ini juga dibutuhkan gitu ya. Nah ini ada instrumennya gitu ya. Ada beberapa tes gitu kan, bagaimana seorang itu bermakna atau tidak. Anda bisa mencari referensinya.
Ada living life with purpose, ada self evaluation and questionnaire, ada the meaning of life questionnaire, ada purpose in life test. Ini ada 4 komponen gitu ya kan, yang diberikan kepada seseorang lah, atau klien atau subjek. Dia merasa gak sih hidupnya bermakna gitu. Jadi kalau seseorang merasa hidupnya bermakna, lalu dia sudah menentukan tujuan hidupnya mau kemana, lalu dia sudah mendeklar gitu kan, mengatakan aku mau seperti apa, ya dia kecenderungannya berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu gitu. Dan itu bagus sekali gitu ya. Kalau terapi itu kalau buat remaja bikin pohon impian dan segala macamnya. Ini ringkasan sederhana gitu kan. Ya memang logoterapi ya bisa bagian dari tema-tema psikoterapi, tapi ringan gitu kan. Bagaimana orang merubah makna-makna dari pemaknaan yang tidak memberdayakan dirinya gitu ya. Lalu ini juga dibawa sama teman-teman psikiatri, psikolog gitu kan. Bagaimana dimensi ragawi kejiwaan itu bagus sekali untuk terus dilatih untuk berkembang gitu kan. Lalu hidup itu punya makna, silakan menghayati makna dan kehendak untuk bermakna. Orang bebas, karena satu-satunya kebebasan yang hakiki adalah kebebasan menciptakan makna. Nah, dengan logoterapi akhirnya seseorang terlatih gitu ya, bagaimana dia bisa menemukan makna-makna yang akhirnya nanti merubah sudut pandangnya, yang akhirnya nanti dia memahami bahwa dia punya potensi, lalu membuat tujuan, entah itu jangka pendek, jangka panjang, entah itu tujuan perubahan. Ketika seseorang sudah menentukan ingin di mana dan ingin apa, kecenderungannya dia akan berusaha memenuhinya. Nah, konselor logoterapi saya tadi memandu bagaimana akhirnya seseorang itu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan hidup yang sudah dibuatnya. Itu memang ini agak sederhana tapi menarik gitu. Ini beberapa contoh kasus gitu ya. Contoh kasus dari penerapan logoterapi gitu ya. Jadi dulu ahli logoterapi pernah menemukan seorang yang minum minuman keras terus, lalu diajarkan dia untuk dekat pada Tuhan. Memang konseling logoterapi ini nggak banyak ngomongin tema-tema kayak hipnoterapi gitu, ada inner child atau kayak skema terapi atau kayak part terapi atau resource terapi ngomongin tentang masa lalu. Nggak. Ini konseling logoterapi ya tadi ketika orang minum ya dilatih gitu kan untuk melakukan aktivitas spiritual gitu ya. Pada akhirnya dia memahami bahwa dia punya potensi gitu kan ya, untuk berubah. Nah, di sini ada contoh kasus tentang kalau tadi ya paradoxical intention, kasus hidrofobia, lalu dilatih untuk menghadapinya. Lalu ada bakteri ya, bakteriofobia, ibu rumah tangga. Jadi dia diminta untuk melihat dirinya gitu kan dengan ketakutannya tadi ya, mengambil jarak. Lalu ada kasus alkoholisme, ini ya yang umum sekali. Jadi bagaimana dengan paradoxical intention ini kita meminta seseorang untuk melihat dirinya ketika sedang marah, ketika sedang mengalami kecemasan, traumatik, kayak nonton bioskop lah. Nah, lalu diminta untuk melihat dengan sisi yang berbeda. Ya bisa dengan jadi kok aku serius banget ya dengan humor terapi gitu ya kan. Diminta untuk mencari sisi lucunya. Walaupun tidak mudah gitu kan, tapi artinya dengan konsep self detachment ini atau mengambil jarak dengan diri sendiri, orang memahami bahwa setiap fragmen kehidupan itu bisa dirubah sudut pandangnya. Nah, kalau kasus di reflection ini adalah tentang kasus di mana yang tadi sama lansia gitu kan, orang sudah tua, tidak ada kegiatan lagi, tidak ada aktivitas lagi gitu kan. Ya, konsepnya di reflection adalah bagaimana mereka tetap melakukan aktivitas kreatif, menghayati peran, mengambil sikap dan tindakan positif, itu arah ke situ. Jadi mereka tetap melakukan aktivitas bermakna, jadi tidak sepi, tidak bosan, karena tema-tema lansia kan itu ya. Jadi ada gairah lagi gitu kan dalam menjalani kehidupan. Lalu kita tema masa pensiun, ini cocok sekali nih. Misalkan ada tema masa pensiun ya disiapkan gitu ya, ketika saat pensiun nanti ingin apa gitu ya. Jadi nggak kaget gitu ya. Makanya ada konsep post power syndrome dan segala macamnya. Logoterapi ngebantu itu. Nah, ini agak wordy, cuman ini terkait tentang pendekatan humanistik gitu kan. Nah, ini foto saya dengan Pak Hade Bastaman gitu ya.
Saya pernah main ke rumah beliau termasuk penggiat, dan pernah juga main ke Jerman ke tempatnya Viktor Frankl, tapi kalau nggak salah itu sudah wafat. Dia hanya menemui istrinya. Ini Pak Bastaman, pengembang. Bisa cari bukunya kalau di Google banyak gitu kan. Jadi humanistik, subjek mengalami neurogenik, yaitu gangguan yang disebabkan tidak terpenuhinya keinginan subjek untuk hidup yang bermakna. Gangguan tersebut berupa keluhan fisik yang dialami subjek. Nah tadi, jadi ya memang ke zaman-zaman itu ya, zaman-zaman setelah perang dunia kedua itu kan banyak ya orang-orang yang kehilangan keluarganya. Jadi korban-korban perang dunia itu merasa dia nggak bermakna, maka ada yang cepat wafat. Nah, konseling logoterapi sangat membantu saat itu. Jadi kalau nggak salah proyeknya adalah tahanan-tahanan perang tahanan-tahanan perang bangsa Yahudi itu tadi punya beberapa program. Nah, logoterapi adalah pendekatan yang diberikan gitu ya. Ini banyak sekali gitu ya. Saat ini pun masih ngebantu gitu kan buat orang-orang yang memang merasa hidupnya yang bermakna. Itu bahkan teman-teman psikiatri, teman-teman psikologi banyak mengangkat tema-tema ini gitu kan, tentang logoterapi karena aliran psikologi positif. Bagaimana orang akhirnya berpikir bagaimana untuk membuat hidupnya menjadi bermakna, lalu punya tujuan hidup. Saya ulang-ulang aja terus itu ya. Oke, jadi memang ada keterbatasan ketika para peneliti melakukan penelitian tentang ini. Tadi apa? Faktor sosial. Jadi ketika seseorang sudah menemukan makna, tadi tekan-tekan sosial itu menghambat lah, makanya perlu pendampingan. Ini bagus sekali nih logoterapi, ini tambahan saja. Jadi beberapa catatan gitu ya. Jadi ya intinya adalah logoterapi adalah bagaimana ini dia finding meaning and purpose in life. Jadi bagaimana menemukan makna dan tujuan dalam hidup, karena ketika seseorang sudah menentukan tujuan dalam hidup, dia berusaha memenuhinya. Ketika dia berusaha memenuhinya, kebahagiaan akan datang, karena kebahagiaan itu diusahakan dan diupayakan. Oke, itu tadi ini daftar pustakanya, silakan. Menarik sekali tentang tema ini. Ini saya buat catatan karena terlalu wordy gitu ya. Tidak apa-apa. Buat teman-teman yang ingin kasih saran, komentar atau pertanyaan, monggo di kolom komentar kita berinteraksi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share gitu kan, subscribe tentunya gitu kan, atau kirim link dari materi ini gitu kan ke teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi pintu pembuka atau referensi mereka untuk mengalami perubahan hidup agar hidupnya bisa menjadi lebih bermakna. Sekian dari saya, Yusdillah Sutianto. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.